Hai teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube ini. Jadi kenalin, namaku Christine. Aku adalah seorang psikolog klinis dan juga content creator. Mungkin teman-teman gak asing lagi ya dengan berita-berita. Ada artis X selingkuh, yang artis Y KDRT, yang artis Z itu bercerai. Dan berita-berita ini tentunya bikin masyarakat atau mungkin orang-orang tertentu yang sudah punya kekhawatiran atau keengganan atau ketakutan untuk berkomitmen makin takut untuk berkomitmen. Pertanyaannya adalah kenapa seseorang bisa mengalami ketakutan untuk berkomitmen? Sebetulnya apa itu komitmen? Kalau kita lihat di KBBI teman-teman, komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi ada kesepakatan di sana untuk melakukan sesuatu. Kalau menurut APA, jadi American Psychological Association, dia membuat sebuah definisi komitmen itu adalah ketaatan atau kesetiaan kepada seseorang, kepada hubungan, kepada pekerjaan ataupun hal lainnya. Jadi kalau bicara komitmen ini kita artinya sadar. Kita memutuskan dengan sadar untuk setia, untuk taat dengan satu hal. Dan tentunya ini butuh rasa percaya teman-teman. Kita bisa lihat di waktu-waktu sekarang ini banyak orang yang mudah mengucapkan saya siap berkomitmen, tetapi tindakannya tidak mencerminkan kesiapannya tersebut. Komitmen gak hanya bicara soal kemauan ataupun ucapan, ya aku mau berkomitmen. Tetapi yang paling penting adalah tindakan. Contoh ketika kita berkomitmen untuk pacaran, kita punya pasangan. Maka ketika kita mau ambil sebuah keputusan karena kita punya komitmen, kita nggak asal-asalan teman-teman. Tapi kita juga memikirkan nih, pasangan kita ada dalam pertimbangan kita. Kalau aku berbuat seperti ini, aku melanggar kesepakatanku dengan pasangan nggak? Aku menyakiti pasanganku atau enggak? Itulah komitmen. Nah, komitmen ini teman-teman tidak akan bisa terwujud dengan baik juga tanpa adanya rasa percaya. Jadi kalau mau hubungan yang langgeng, itu ada komponennya. Salah satunya yang berjalan beriringan adalah komitmen dan juga rasa percaya. Kalau rasa percaya ini teman-teman adalah tentang bagaimana seseorang bisa merasakan aman secara emosional ketika apa yang diucapkan oleh orang lain itu konsisten dengan perbuatannya. Jadi individu ketika mengucap janji, dia tahu dia berkomitmen, dia action sesuai dengan apa yang dia katakan. Disinilah ada konsistensi yang menimbulkan naiknya rasa percaya, naiknya rasa aman di dalam hubungan. Jadi ini sesuatu yang tidak terpisahkan sebetulnya antara rasa percaya dengan komitmen. Berikut adalah tanda-tanda bahwa kita tuh punya ketakutan untuk berkomitmen. Yang pertama, kita melakukan tindakan sabotase diri. Artinya ketika sudah selangkah lagi mencapai hal yang baik untuk kita, kita mundur. Ketika sudah dekat dengan seseorang, seseorang ini baik adanya, kita ghosting. Ketika hubungan sudah semakin jelas arahnya, kita tiba-tiba cari masalah dan minta putus. Itu yang pertama. Yang kedua, terus-menerus mempertanyakan, dia sayang aku enggak? Dia sayang aku enggak? Ini gimana sih hubungannya? Tetapi ketika pasangan mau menegaskan arah hubungan, ini adalah ciri ketiga, muncul rasa tidak nyaman ketika membicarakan arah hubungan. Ketika ditanya kejelasannya seperti apa, mulai terlihat tidak nyaman dan salah satu perbuatannya adalah bisa jadi ghosting lagi. Lalu yang keempat, rasanya akan sulit terkoneksi, baik dengan sahabat ataupun dengan pasangan. Rasanya sulit untuk memahami secara emosional. Dan yang kelima adalah tidak berani untuk punya bayangan akan masa depan. Jadi takut nanti kalau berandai-andai mempersiapkan diri terhadap masa depan, nanti kalau kecewa gimana? Mengapa ini terjadi? Kenapa sih seseorang tuh bisa punya ketakutan untuk berkomitmen? Yang pertama, tidak lepas dari kondisi keluarga. Jadi teman-teman, kita
perlu paham, kita perlu sadar sekali lagi, kita besar itu di lingkungan. Dan kita itu kan belajar tidak hanya textbook, tapi kita juga belajar melalui interaksi. Bagaimana orang tua berinteraksi, ya, ayah dengan ibu kita berinteraksi, bagaimana om tante kita berinteraksi, bagaimana kita melihat interaksi kita dengan orang tua kita. Semuanya itu pembelajaran, teman-teman. Ketika anak bertumbuh dalam keluarga yang kondisinya tuh mungkin penuh dengan cekcok, penuh dengan ribut, cenderung tidak aman, banyak keluarga yang bermasalah juga jadi keluarga besarnya banyak yang bermasalah, keluarga besarnya mungkin banyak yang memutuskan untuk berpisah, atau si anak terus-menerus mendengarkan cerita dari salah satu pihak, oh ayahmu seperti ini, oh ibumu tuh seperti ini, itu loh tantemu seperti ini, ommu seperti ini. Akhirnya si anak belum mampu memfilter informasi-informasi ini, ditelan nih, semuanya ditelan. Timbullah pemikiran-pemikiran otomatis. Oh, apakah hubungan romantis semenakutkan itu? Apakah berkomitmen itu semengerikan itu? Karena contoh di lingkungannya seperti itu. Berikutnya adalah orang tua yang cukup banyak mengatur dalam pola asuhnya. Jadi orang tuanya sedikit, bahkan tidak memberikan anak itu keleluasaan untuk memilih, keleluasaan untuk menentukan, tidak memberikan kesempatan untuk berbuat salah, sehingga ketika beranjak dewasa, berkomitmen adalah sebuah hal yang besar. Ada ketakutan, aduh nanti kalau salah pilih gimana? Lalu berpikir bagaimana cara memilih pasangan terbaik tanpa disadari inginnya perfect. Padahal nggak ada manusia yang sempurna ya. Lalu berikutnya yang bisa membuat ini terjadi adalah individu mengalami pengkhianatan dalam fase-fase hidupnya. Entah itu mungkin dia punya sahabat yang membocorkan cerita pentingnya, atau dia sudah meletakkan rasa percaya dengan pasangan dan pasangan itu tiba-tiba selingkuh dan tiba-tiba pergi. Itu juga bisa. Nah, di video kali ini kita nggak hanya belajar kenapa dan seperti apa cirinya, tetapi kita mau mencoba mengulik lalu cara berdamainya itu seperti apa. Teman-teman boleh banget ya catat tentang ini. Yang pertama, belajar untuk menciptakan rasa aman. Ketika kamu punya pasangan, pasanganmu kan tidak 24 jam available buat kamu. Saat kamu butuh, pasanganmu belum tentu bisa ada. Bukan artinya dia nggak sayang kamu, tetapi mungkin dia punya tanggung jawab lain yang tidak bisa ditinggal. Nah, di saat-saat seperti ini penting kamu mendapatkan rasa aman dari hal lainnya. Misalkan selimut, pakai benda ya, pakai selimut atau mungkin pakai boneka. Kalau ada benda-benda dari zaman kecil yang ketika kamu pegang itu kamu bisa merasa aman, boleh. Lakukan, sentuh benda itu. Sentuh boneka, sentuh guling, sentuh bantal. Belajar untuk menciptakan rasa aman dari benda-benda yang aman di sekitar. Yang kedua, sadar akan emosi, sadar akan intensitasnya. Belajar teknik-teknik menenangkan diri, misalkan teknik pernafasan, ada banyak. Ada 478, ada box breathing. Teman-teman boleh cari di YouTube, ada banyak sekali teknik-teknik pernafasan singkat untuk relaksasi. Setelah tenang baru kita berpikir masalahnya tuh apa? Goalsku apa? Lalu cara mencapainya gimana? Berikutnya belajar percaya dari hal-hal kecil. Ketika sudah berhasil mempercayai dari hal kecil, jangan lupa apresiasi diri. Bahwa dirimu sudah begitu hebat melalui perjalanan yang panjang. Cari lingkaran pertemanan yang sehat. Cari teman-teman yang bisa menerimamu, mengencourage-mu dengan sehat, mengkritikmu, tapi kritiknya secara sehat. Belajar dari mereka. Ketika kita punya role model yang tidak aman, kita juga perlu menyeimbangkan dengan mencari role model yang aman. Ini bisa melalui teman-teman kita. Sekaligus yang kelima,
kita bisa belajar untuk observasi dari kita punya teman-teman yang sehat, orang tuanya seperti apa. Mereka kalau pacaran seperti apa. Pola pikirnya mereka gimana. Cara mereka regulasi emosi gimana. Ini untuk menyeimbangkan contoh-contoh yang tidak aman yang mungkin kita sudah dapatkan bertahun-tahun. Jangan ragu teman-teman kalau kalian mengalami kesulitan untuk menciptakan atau merasakan rasa aman, silahkan pergi ke psikolog klinis untuk dibantu assessment sebetulnya apa yang terjadi. Jadi kira-kira begitu teman-teman untuk video hari ini tentang rasa enggan, rasa takut yang dialami oleh seseorang. Semoga teman-teman yang menonton bisa berproses dan bisa belajar membangun hubungan yang lebih sehat.